warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Masruri. Yang kali ini saya akan membahas atau mengenali lebih kenal lagi tentang vaksin-vaksin yang ada di Indonesia yang diberikan, yang difasilitasi oleh negara yang disebut dengan program gotong royong ini. Oke, apakah Anda sudah vaksin atau belum vaksin? Atau Anda takut untuk melakukan vaksinasi? Oke, teruntuk Anda yang belum melakukan vaksinasi, jangan panik karena Anda menemukan video saya yang ini. Pasca melakukan vaksinasi ini, ada beberapa hal yang harus di handle sebelum kita melakukan vaksin itu sendiri. Yang pertama yaitu kita harus mengenali kondisi tubuh kita sendiri. Bagaimana tidak, kita harus mengenali tubuh kita sendiri. Karena di situ dalam pasca poin-poin vaksin itu sendiri, salah satunya tidak boleh melakukan vaksinasi dalam keadaan demam. Nah, contoh kita kenal nih tubuh kita lagi kurang fit, kita lagi nggak enak badan, kita lagi drop, lagi panas. Nggak mungkin kita melakukan vaksinasi. Jangan memaksakan vaksinasi jika keadaan tubuh kita dalam keadaan demam. Yang kedua, mempunyai riwayat asma atau sesak napas. Nah, ini juga tidak boleh. Tapi kalau Anda mempunyai riwayat sesak napas, dalam arti Anda punya riwayat sesak napas beberapa tahun yang lalu atau pas waktu kecil, dewasa umur 16, terus sekarang udah sembuh, itu nggak masalah. Karena itu tidak kategori masih bisa mengikuti vaksinasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu mempunyai riwayat pembekuan darah atau pernah melakukan transfusi darah. Nah, itu nanti kita bisa dikonsultasikan ke dokter atau ke satu tenaga medis yang pasca melakukan vaksinasi itu sendiri. Terus yaitu mempunyai riwayat kemoterapi atau Anda pernah melakukan pengobatan seperti kemoterapi itu sendiri yang fungsinya untuk membunuh kanker di dalam tubuh Anda. Nah, apakah Anda mempunyai riwayat kemoterapi itu sendiri atau tidak? Karena ini salah satu poin untuk melakukan pasca vaksinasi itu sendiri. Yang keempat, tentunya yaitu apakah Anda mempunyai riwayat penyakit berat seperti jantung atau paru-paru yang menyebabkan nantinya akan crash dengan pemberian vaksinasi itu sendiri. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mengalami atau merasakan yang namanya demam setelah divaksin ataupun mual setelah divaksin atau efek-efek yang lain lah setelah divaksin. Kadang efeknya itu juga beda-beda, enggak si A sama si B ini setelah divaksin efeknya akan sama. Oke, ada beberapa efek yang menyebabkan perbedaan ini muncul dan ada efek yang menyebabkan persamaan itu muncul seperti demam pada umumnya. Kenapa setelah divaksin itu kita mengalami yang namanya demam? Karena tubuh kita merespon akan adanya benda yang masuk ke dalam tubuh kita yaitu vaksin. Apa sih fungsi vaksin itu sendiri dan bagaimana cara kerjanya? Oke, yang pertama yaitu vaksin adalah tujuannya untuk melemahkan virus itu sendiri yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Tujuannya vaksinasi itu diberikan kepada tubuh kita yaitu agar tujuannya tubuh kita sudah siap untuk menerima serangan dari luar. Vaksin masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita langsung merespon dong dengan adanya benda yang masuk ke dalam tubuh kita yaitu vaksin itu sendiri. Nah, vaksin itu masuk dan tujuannya adalah melemahkan virus itu sendiri. Contoh, di sini ada beberapa nama-nama vaksin yang diprogramkan untuk pemerintah yaitu Sinovac, Sinovac, dan juga AstraZeneca itu sendiri. Dan
tujuannya satu vaksin ini adalah sama untuk memperkuat tubuh kita atau imun kita dan juga melemahkannya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi wajar kalau terjadinya demam kepada tubuh kita, itu adalah suatu efek yang bagus atau respon yang bagus tubuh kita karena setelah melakukannya vaksin itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk menurunkan demam itu sendiri banyaklah caranya, yaitu bisa lewat obat. Seenggaknya kita persediaan obat seperti paracetamol ataupun obat-obatan yang bisa menurunkan demam itu sendiri seperti ibuprofen, paracetamol dan lain-lain. Nah, di sini ada sesuatu yang harus dihindari yang benar-benar itu berbahaya, yaitu seperti Anda mempunyai riwayat tensi terlalu tinggi. Nah, bagi Anda yang mempunyai riwayat hipertensi, saya tekankan di sini, jika tensi Anda di atas 170 atau 180 per 110 atau sistolik 110, jangan melakukan yang namanya vaksinasi.